Baik, selamat sore Bapak Ibu, narasumber, perwakilan dari Apindo, perwakilan dari PT Bahwa Indonesia Global, dan tentunya rekan-rekan UGMpreneur yang saat ini telah bergabung di Zoom meeting dan untuk bergabung di sesi pada lecture hari ini dengan tema Scaling Up UKM dan topik khusus yaitu Pitch Deck. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Runatwala dan Bapak Edrik Chandra atas kesediaannya untuk memberikan lecture pada hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, kami akan memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ronald Wala. Beliau merupakan CEO dari atau Presiden Direktur dari PT Wismilak Inti Makmur Terbuka dan beliau juga merupakan Chair of SME di Apindo pada tahun 2019 hingga tahun 2024 mendatang. Beliau merupakan lulusan dari George Washington University di USA, mengambil Master of Engineering Management dan juga mendapatkan gelar sarjananya, bachelornya di University of Maryland at College Park, USA dengan major Computer Science dan minor in Information System. Dan untuk pembicara kedua kita pada hari ini yaitu Bapak Edrik Chandra, Program Initiator of Diplomat Success Challenge dan SMEs dan SMI Committee for Business Partnership Apindo. Beliau merupakan Marketing, Community, dan Event Manager di PT Wismilak Inti Makmur Terbuka dan mendapatkan gelar Bachelor Business dengan major International Business Management di IBMT International University. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Ronald Wala untuk memberikan remarks dan lecture-nya. Ya, selamat siang menjelang sore semua para dosen, para mahasiswa yang luar biasa. Mungkin saya hanya membuka aja ya Pak Yusakti karena sedang ada final Diplomat Success Challenge sekarang. Nanti Edrik akan bisa melanjutkan. Mungkin dari kami on behalf of Apindo, Apindo MKM dan DSC juga mengucapkan selamat dan eh, luar biasa inisiatif dari BIG ya, Bring Indonesia Global kerjasama dengan UGM dan memang kita sangat membutuhkan insan-insan UKM Indonesia dari Indonesia untuk menuju go global dan bisa berkompetitif dan scalable di dunia global membawa nama Indonesia tercinta. Jadi kalau kita melihat sedikit data bahwa memang partisipasi Indonesia dalam global value chain masih sedikit dan membutuhkan banyak sekali improvement. Untuk itu makanya kami senang sekali bisa bekerja sama dengan universitas karena universitas adalah menurut kami adalah ekosistem paling maupun ya apalagi seperti UGM yang namanya sudah sangat besar dan saya malah dengar 4 dari 6 capres. Sepertinya Bapak Ronald terputus dari jaringan. Oh, sudah masuk kembali. Selamat sore, Pak. Ya, iya terputus, Pak. Ya, sudah. Oke, sudah connect ya, Pak ya. Ya, jadi Ya, sudah, Pak. ya tadi saya kalau ya kalau ada yang terputus tadi eh, sangat mengapresiasi dan respect ya kepada UGM yang mana 4 dan capres cawapres dan UGM luar biasa. Jadi sangat mengharapkan Apindo juga bisa lebih erat lagi dan UGM khususnya pada hari ini eh, untuk melakukan pendampingan UKM secara berkelanjutan yang bisa mendampingi para UKM untuk Baik, terputus lagi. Mungkin kita tunggu sebentar sembari menunggu Bapak Ronald Wala.
Ibu, silakan Bapak. Ya, sudah connect lagi, Pak. Sudah Bapak. Oke, ya, maaf sekali koneksinya mungkin kurang bagus di hotel. Eh, iya, jadi untuk mungkin untuk mempersingkat, kita ada program dari Apindo untuk pendampingan UKM yang secara berkelanjutan melalui flagship program kita Apindo UMKM Merdeka. Dan kita di Apindo ada kurang lebih 20 bidang yang siap untuk bekerja sama. Contoh bidang perdagangan, bidang hubungan internasional, bidang digital, bidang tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan kita juga memiliki mentor-mentor dan network asosiasi-asosiasi dan juga non-profit organization internasional. Eh, dan kita looking forward ya untuk bisa bekerja sama secara terukur dan berkelanjutan, eh, sehingga kita bisa memfilter lagi UKM-UKM unggulan kita, dan kita juga melakukan program business matching, terutama dengan LKPP, e-katalog, agar pengusaha Indonesia kita bisa eh, eh, praktek ya, eh, eh, bisa berwirausaha, bisa belajar dulu di domestik mengenai untuk berwirausaha. Tentunya kita dalam berwirausaha mem- akan melalui sebuah journey yang pembelajaran yang panjang, dan sky is the limit. Jadi semakin banyak kita merasa curious, semakin banyak kita merasa humble dan ingin belajar, dan semakin banyak kita ingin berkontribusi ke masyarakat, akan semakin sukses dalam usaha kita dan kelanjutan, dan bisa kita pass on ke next generation. Jadi mungkin itu harapan kami agar kita bisa bekerja sama lebih solid lagi, bekerja sama dengan PT BIK, dengan Ibu Eka Lorena, dan sehingga kita bisa saling belajar, saling mengisi, tidak hanya di Jawa Tengah, UGM, atau di Jakarta, tapi juga secara nasional. Sekarang dan dalam digital, dalam eh, era informasi, dan kita bisa saling mengisi di mana saja kita berada dan kapan saja. Terima kasih, selamat belajar, dan salam sehat selalu, dan salam Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ronatwala. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas remarks yang diberikan. Tentunya sangat memotivasi kami untuk terus mendukung kewirausahaan, terutama bagi para siswa yang bisa merintis bisnis mereka ataupun UMKM-UMKM, dan juga menyebarkan semangat untuk terus berusaha, berbisnis, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Eh, Kami persilakan Bapak Rodwala apabila memiliki acara lain untuk dapat Baik. meninggalkan Zoom ini. Ya, Terima ya, kasih baik. Bapak untuk dukungannya. Terima kasih. Sukses Baik, semuanya. terima kasih Bapak. Yuk. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai sesi lecture yang akan diberikan Bapak Edric Chandra. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beliau merupakan program initiator dari Diplomat Success Challenge, yang tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan program tersebut. Tanpa mengulur waktu kembali, kami persilakan kepada Bapak Edric Chandra untuk memberikan lecture-nya. Oke, thank you so much. Suara saya cukup jelas ya, Ya, Pak sudah Yus terdengar mungkin ya. Bapak. Oh, oke, Ya, cool. Thank you so much. Jadi kalau misalkan saya boleh tahu profilnya terlebih dahulu nih, kalau misalkan pengalaman tahun lalu kan memang cukup banyak dari mahasiswa di pertanian ya kalau tidak saya. Bagaimana dengan tahun ini? Mungkin ada 9 mahasiswa. Oke, baik, baik, baik. Jadi total ada 9 mahasiswa ya, benar ya, yang tergabung. 14 Bapak. Mungkin yang lainnya masih belum bergabung atau ada agenda Oh, lain. oke, 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 Ya, oke. Baik, 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 baik. Kalau misalkan boleh tahu bidang studinya, kira-kira profilnya seperti apa itu, Mas Yus? Supaya eh, saya s- bisa relate, ya, baik. maksudnya lebih relate dengan bidang studi Ya, mereka. baik. Sebagian besar
peserta UGM Brainers ini merupakan mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian Oke. dan yang lainnya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ada peserta dari Fakultas Teknik dan juga Fakultas Filsafat. Jadi lumayan Oke, beragam. nice. Wah, cukup beragam. Thank you so much. Dan hari ini akan saya mulai. Kalau misalkan based on Tor gitu ya, itu kan kita akan berbicara dengan melalui tentang pitch deck deh, anggapannya seperti itu ya. Tetapi di satu sisi, gue coba akan mulai terlebih dahulu tentang by the end of the day, kalau misalkan kita bicara soal business or being an entrepreneur gitu ya, itu kan pasti ada beberapa karakter yang cukup penting bagi atau dari sudut pandang investor side. Oke, untuk itu saya izin mulai share screen. I'll start with this. Oke. Secara proses nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung drop down di chat box, gitu ya. Jadi setiap sesi nanti saya akan berhenti supaya teman-teman juga bisa paham lebih baik. Oke, perkenalkan nama saya Edric Chandra. Topik yang pertama yang akan saya bawa adalah tentang the best way to attract business investor. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara soal starting a new business, itu mungkin banyak bisa dikatakan jadi momok banyak orang itu modalnya dari mana gitu kan, atau starting point-nya mau dari mana. Oke. Nah, kalau misalkan bicara soal konsep modal itu sebenarnya bukan cuma modal uang doang ya, tetapi kembali lagi kalau misalkan kita bicara soal modal financial, itu mungkin semua orang berpikir bahwa oh we have to start the business, itu harus punya modal financial gitu. Padahal tidak cuma modal financial saja yang dibutuhkan, tetapi ada juga yang namanya modal material, modal culture, modal sosial, modal material, bahkan modal intelektual yang teman-teman punya gitu semisal. Sehingga kita bisa berkolaborasi satu sama lain, dan kembali lagi, entrepreneurship ini atau being a leader is not a lonely journey anymore. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan karakter orang lain gitu ya, with the other people yang punya kompetensi yang cukup untuk memastikan atau mewujudkan mimpi bersama. Oke? Nah, dari situ mungkin saya sedikit berbicara tentang Diploma Sales Challenge. Itu sudah mulai, ini di season 14, kebetulan ini is going to be final soon. Gitu. Hibah modal usaha yang total yang kita sudah berikan ada 21 miliar rupiah. Hibah ya konteksnya, bukan pinjaman. Terus kemudian totalnya ada lebih dari 1.000 diplomat entrepreneur network atau kita sebutnya alumni dari Diploma Sales Challenge. Terus kemudian what is DSC? DSC actually it's a platform untuk enable businessman or startup gitu ya, untuk mendevelop and run the business with relevant method. Arti dari mendevelop itu bukan cuma sekedar nge-crack atau nge-hack bisnis proses yang kita miliki, tetapi kata kunci dari sebuah usaha itu bisa berjalan dengan baik atau tidak itu sebenarnya tergantung dari founders-nya juga. Gitu. Yang di-develop yang paling penting sebenarnya itu adalah founders-nya itu sendiri. Dari pengalaman kami, founders atau bisnis yang bisa grow dengan baik itu bukan karena bisnis modelnya tepat, tetapi karena mindset dari foundernya itu breakthrough. Underline dimulai dari situ dulu ya fondasinya ya. Nah, ini perjalanan Diploma Sales Challenge. Ada 3 hal yang kita selalu utamakan, paham, piawai, dan juga persona. We start dari 2010. Tahun pertama itu ada 600 proposal saja yang sampai, 606. Semakin tahun semakin banyak. Tahun 2021 achieve 18.000. Dan di tahun ini kita mencapai 29.000. This year,
kita close with the total submission itu di 29.780. Terus kemudian total hibah modal usaha yang kita akan keluarkan di tahun ini itu totalnya ada 2,5 miliar rupiah. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngikutin journey-nya dari para challengers, kita nyebutnya challengers ya, dalam menyikapi bagaimana tantangan yang diberikan lah untuk mendapatkan hibah modal usaha tersebut, itu teman-teman boleh mulai, kita akan mulai rilis tanggal 21 November. Oke. Nah, kembali ke matrix, gue bicaranya matrix ya. Bagaimana caranya seorang investor atau dari sudut pandang investor side melihat kelayakan sebuah usaha untuk di-eject. Ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah kita bicara tentang financial perspective. Oke, bagi teman-teman misalkan contoh yang di industri pertanian gitu ya, atau yang dari filsafat tadi yang seperti disebut begitu ya. Ini gue coba pinjem quotes-nya dari Warren Buffett. Oke, unfortunately, if you want to do a business, at least kita harus bisa berbicara atau pakai language atau berkomunikasi dari bahasa usaha. Contohnya kita di Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Terus kemudian kita punya tagline deh kebangsaan gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, di mana satu-satunya bahasa yang kita pergunakan supaya kita bisa connect dari berbagai macam suku bangsa yang ada adalah dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa dalam konteks bisnis, menurut Warren Buffett, itu adalah accounting. So, accounting is the language of business. Jadi cukup penting bagi kita sebagai entrepreneur untuk at least paham dari sudut pandang financial perspective. Semuanya di-measure dengan angka. Oke, saya nggak akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Payback period itu apa, average rate of return itu seperti apa, net present value itu seperti apa, internal rate of return itu seperti apa, atau PI itu seperti apa. Tetapi ini adalah kelima indeks yang bisa dikatakan wajib. Teman-teman silakan googling, what is that? Gitu ya. Karena menurut saya ini, paham, itu sekarang sudah bisa di-cover oleh YouTube dan juga Google. Because all the information is there. Oke? Nah, itu silakan teman-teman cari di situ what is payback period, ngitungnya kayak gimana, pemahamannya seperti apa, silakan teman-teman cari. Yang kedua adalah dari sudut pandang customer perspective. Dari sudut pandang customer perspective, itu ada 3 parameter yang biasa dilihat oleh investor. Yang pertama itu adalah customer acquisition cost. Gitu ya. Cost yang dikeluarkan untuk mengakuisisi at least 1 orang customer. Untuk convert menjadi regular buyer dari produk ataupun service yang kita tawarkan. Oke, yang kedua adalah bicara soal CLV, Customer Lifetime Value. Yang ketiga adalah Customer Acquisition Cost, payback period-nya berapa lama. Jadi, kalau misalkan kita bicara soal mindset startup, kalau misalkan beberapa tahun terakhir gitu lah, Pak ya, sebenarnya tahun lalu udah the winter is coming sih for startup dan bubble-nya juga udah pecah gitu kan. Kalau misalkan dari dulu kita bilang, oh iya kita harus bakar uang, we have to burn the money, gitu ya. Itu hanya karena that startup fail to measure berapa sih angka yang layak dikeluarkan untuk bisa mendapatkan customer. Jadi customer acquisition cost-nya itu terlalu mahal. Sehingga konteksnya bakar uang. Oke, tetapi kalau misalkan dalam konteks accounting, semua itu bisa diukur dan bisa dilimit. Sehingga hubungannya ke financial perspective, payback period-nya makin cepat, net present value juga makin baik, dan akhirnya bisnisnya grow. Nah, kedua pilar perspektif, mulai dari financial perspective dan juga customer perspective ini sendiri, ini menjadi landasan yang baik bagi teman-teman untuk dipahami, dimengerti, jikalau teman-teman benar-benar mau jadi seorang entrepreneur. It's really important task to do. Oke, tapi yang akan saya highlight lebih dalam adalah yang paling kanan. We talk about founders mentality. Oke, nah, the significance of founders mentality dan entrepreneurial karakter ini yang paling penting. Kenapa? Investor bukan cuma melihat bisnisnya well done apa enggak.
well counted atau enggak. Oke, tetapi kalau misalkan foundersnya sendiri kelihatannya nggak amanah gitu ya, apakah saya bisa mempercayakan semisal 2,5 miliar kepada satu orang? Apakah perhitungannya itu yang semuanya on paper itu bisa diwujudkan? Yang dilihat adalah foundersnya, teman-teman. Ketika foundersnya cukup amanah, dan oh oke, ini kayaknya orangnya bisa punya integrity nih, discipline, itu segalanya. Oke, so founders mentality is one thing, entrepreneurial karakter itu yang teman-teman bisa latih, konteks piawai tadi. Nah, kombinasinya seperti apa? Founders mentality itu as the heartbeat of entrepreneurship, detak jantungnya dari seorang entrepreneur, itu adalah mentality-nya dia. Entrepreneur's character, it's a guiding compass. Oke, jadi kalau misalkan founders mentality itu starting point-nya adalah dari spirit-nya seperti apa, zeal seperti apa. Apakah memang this founder have unwavering belief dengan konsep atau model yang mereka tawarkan? Kalau misalkan kita bicara soal entrepreneurship karakter gitu ya, apakah innovation traits-nya itu jalan? Apakah this entrepreneur karakternya itu adaptive? Risk taking-nya ada apa enggak? Karena ini adalah poin-poin penting atau karakter yang penting dimiliki oleh entrepreneur supaya mereka juga bisa grow to another level. Bukan cuma sekedar, oke keren, gue punya kartu nama C-level gitu. Nah, dari situ highlight founders mentality adalah 3, passion, resiliency, and vision. Ini adalah 3 hal yang penting yang teman-teman perlu digest ya. Oke? Karena percayalah, entrepreneurship atau being an entrepreneur is not easy. Terutama dari aspek mental. Punya resiliensi untuk bounce back gak ketika kondisinya lagi low? Segampang itukah teman-teman menyerah dengan vision yang sudah tujuannya sudah di setup dari awal, segampang itukah menyerah atau tidak? Kalau kita bicara soal entrepreneur karakter, ada 3 juga. So make it easy lah, make it simple gitu ya. Innovative thinking-nya ada apa enggak? Like continuously seek new ideas, continuously challenge the status quo, insurgency, ada rasa pemberontakan yang ingin dikeluarkan. Adaptability itu benar-benar krusial buat teman-teman entrepreneur gitu ya. Gimana caranya bisa navigate the business in uncertainty condition gitu kan. Terakhir kita bicara soal risk-taking propensity. Itu maksudnya apa? Ketika kita mengambil sebuah langkah, decision, atau apapun itu, we have to calculate the risk properly. Dan kita berani ambil resiko itu. Karena nggak ada yang pasti. All the chance yang diberikan itu nggak ada yang pasti ya, teman-teman. Tetapi ketika mindset-nya itu adalah calculated risk, itu jadi bukan gambling lagi. Nggak reckless dalam mengambil keputusan. So, example ini three the embodiments of founders mentality gitu ya. Dan setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. For instance, Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs tuh relentlessly pursuit of innovation and perfection. Itu founders mentality-nya dari Steve Jobs. Musk, dia tuh kalau misalkan punya goal tuh very audacious to get that gitu ya. Dan very resilience dari setiap challenge yang ada, dan commitment to sustainable energy. Sarah Blakely gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu Spanx, Google aja. Oke? Itu start with her passion, resilience, dan juga visionary approach. Dia itu mendisrupt the hosiery industry. Sehingga 3 traits atau 3 karakter, 3 traits dari founders mentality itu jadi fundamental yang penting buat teman-teman dalam perjalanan panjang. Oke? And sometimes it's a lonely journey.
untuk bisa leaping your position or to reach your dream or to what is that? To fulfill what your dream, to make it happen. Oke? Nah, sebelum saya masuk ke topik berikutnya about pitch deck, oke, apakah ada pertanyaan? Nah, teman-teman UGM Brainers, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, Silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Thank you so much. So, sekarang kita masuk ke technical things-nya. Oke, kalau misalkan kita bicara soal pitch deck, gitu ya, itu kan bisa dikatakan sebagai dokumen yang teman-teman persiapkan untuk bisa menjelaskan dengan baik what is your business, what is the problem, what is the solution. Apakah solusi ini juga bisa dimonetize, bisa dijual nggak? Oke, nah kaidahnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pentingnya kita menyampaikan pitch deck dan how to present that. Starting point-nya seperti ini. Oke, cara teman-teman menyampaikan pitch deck itu harus disampaikan dengan cara yang sangat menginspiratif. Cara kita menginspirasi itu banyak. For instance, kita menginspirasi orang dengan gerakan perubahan. Kita menginspirasi orang melalui sudut pandang humanity. Kita menginspirasi orang gitu ya dengan cara yang counterintuitif. Atau kita menginspirasi orang untuk berani untuk embrace their emotional feeling. Berangkat dari apa? Oke, dari persiapan yang teman-teman sudah lakukan, research, dan lain sebagainya. So, mindset-nya adalah satu. Sebelum teman-teman present yang namanya pitch deck, di sini tulisannya before the show began ya, semua itu harus sudah selesai. Harus sudah beres semua. Dan ketika teman-teman sudah present, gitu ya, kaidahnya ini. Ketika teman-teman punya waktu 60 detik untuk pitch, semuanya harus selesai dalam waktu 30 detik. Clear in 30 second. The first 30 second itu akan menentukan apakah audience atau investor itu tertarik dengan teman-teman apa enggak. 30 detik pertama tidak menarik, mereka akan malas untuk melanjutinnya. Cara menyampaikannya pun juga harus perlahan. Anggap aja gitu ya, teman-teman latihannya deh, biasa kan kalau misalkan dibilang, oh latihan presentation gitu ya, itu lihat ke kaca gitu. Coba teman-teman ya, menjelaskan pitch deck-nya teman-teman to your grandmother. Atau kalau misalkan contoh, oh udah nggak ada gitu ya, ya jelaskan aja kepada orang yang sepuh. Sepelan itu teman-teman, ini kita bicara soal semiotik aja ya, sepelan itu dan sejelas itu dalam 30 detik, teman-teman sudah harus bisa mendeliver maksud dari deck-nya teman-teman. Dan jangan lupa, at the first point have to be presented in an inspiring way. Dan caranya bagaimana ya? Tell a good story. Story yang seperti apa? Memorable, but not arrogant. Your own problem that inspire you to create the product. Ini penting. Oke. Salah satunya misalkan contoh, salah satu peserta di Diploma Sales Challenge yang sekarang, begitu ya, yang kebetulan masuk ke grand final, gitu, yang kebetulan dibawa lagi pitching, gitu ya, itu dari teman tuli. Oke. Dengan segala keterbatasannya dia memutuskan untuk berwirausaha, being an entrepreneur, dan gak mau konteksnya diberikan privilege, atau gue tuh pengen disamakan dengan mereka. Itu dari sudut pandangnya dia. Kami, gitu ya,
You have to embrace your weakness, and it's a privilege. It's okay. Jangan sampai kesannya karena saya nggak mau dianggap berketerbatasan. Akhirnya saya tidak menyampaikan itu di depan. It's okay. Nggak apa-apa, sampaikan saja. Masalah saya adalah saya hard hearing. Itu problem yang saya alami. Oleh karena itu saya membuat produk ini untuk bisa membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti saya. Clear? What is your unfair advantage? Oke, itu harus dicari. Nah, tadi kita bicara soal kaidah dalam menyampaikannya. Kira-kira kalau misalkan kita bikin pitch deck itu berapa slide sih? Gitu ya. It's up to you guys. Bagaimana merangkai story-nya. Tapi ada 10 important slide. Hanya 10 aja. Cukup. Simple yet significant. Oke? Tadi yang seperti saya sampaikan. Poin pertama, elevator pitch. Elevator pitch harus diselesaikan dalam waktu 60 detik. Oke? 30 detik pertama, it's a crucial moment. 30 detik pertama tidak engaging, nggak inspiring, nggak tertarik, nggak menarik. Ya udah. Slide 2-10 menjadi biasa aja. Give a very strong impression at the beginning. First 30 seconds have to be clear. Dan semuanya akan mudah di belakang. Harapannya seperti itu ya. Yang kedua, slide kedua, itu berbicara tentang yang namanya problemnya apa. Poin ketiga, solusinya apa. Nah, solusi ini, itu adalah pada saat teman-teman demo. Oh, setelah menyampaikan, solusi kita adalah, oke, kita akan memberikan yang namanya produk A, B, C, D, E, something. Sekali kan demo. Produk kalian itu apa? Setelah demo dilakukan, jelaskan dengan jelas, market size-nya seberapa besar sih? Terus kemudian bisnis modelnya seperti apa? Poin ke-6, proprietary tag, paten. Atau kita bicara tentang yang namanya izin edar. Oh, sudah punya semua nih. Mapping competition-nya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, and explain your team. Terakhir, we talk about money and milestone. Okay? So this is a very important thing. Satu slide inilah kurang lebih ini resume dari poin-poin yang akan saya jelaskan lebih dalam lagi setelah ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, contoh. Ini template yang teman-teman bisa pakai deh. The elevator pitch only 30 seconds. Short, simple, memorable. Ya, kata kunci ada 3. Apa itu, bagaimana, and why. Teman-teman bisa pakai template yang di sebelah kanan, gitu ya. My company, define, sebutin namanya apa. Is developing apa, offeringnya apa. Untuk membantu siapa, target audiensnya dijelasin di sini. To solve problemnya apa, dengan apa. Contoh kalau di sini, my company, the founder institute, is developing a training and mentoring program to help entrepreneur launching a new startup, create meaningful and enduring technologies company with shared equity that encourage peer support. In 30 seconds. Oke? Misalkan contoh, Mint.com is the free, easy way to manage your money online. That's all. Udah. Free and easy is what? Money, it's how. Why-nya nggak disebut. It's okay. Tapi at least ketiga hal ini itu bisa menjadi suatu hal atau starting point untuk create positioning, statement terhadap company kalian. Dan this elevator pitch, ketika sudah teman-teman sudah buat script ya, oke, ini disampaikan terus-menerus ke siapapun. Waktu kasih kartu nama, gitu ya, my company, the founder institute, udah jelasin dalam itu terus. Ketika teman-teman networking session gitu misalkan contoh. Ya ini terus saja yang disampaikan. Tapi teman-teman harus buat dulu dengan baik. Oke? Nah,
Slide kedua, gitu ya. Another important slide. Problem. Problem tuh harus make it obvious. Oke? Dan siapa? Gitu ya. Make it obvious. Ouch, yeah, I've that too. Problemnya jadi harus ketika di-emphasize problemnya, gitu kan? Semakin terlihat nyata. Misalkan contoh, foto ini tanpa lingkaran dan tanda panah, mungkin nggak biasa aja gitu. Oh, kalau ketika dilingkarin sama ada tanda panah, akhirnya makin jelas, oh ternyata jempolnya kenapa tuh? So this guy actually needs a painkiller, not a vitamin. Jadi make sure problem yang teman-teman address itu benar-benar di pinpoint, dilihatin dengan baik. Make it obvious. Slide berikutnya, your solution. Oke? Solusi ini apa? Misalkan contoh, make your customer happy. Does it better or different than anyone else? Ada yang bilang kan, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Susah nggak tuh? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Is it better? Solusi Anda apakah lebih baik atau berbeda dari yang lain? Tapi kata kuncinya adalah kita punya obligation to make our customer happy. So what is your solution? And this is the money shot. Pada waktu teman-teman demo produknya teman-teman atau produk atau jasanya teman-teman begitu ya, pastikan ini very memorable. Contoh, waktu masuknya very inspiring, jelasin company-nya oke banget. Problemnya clear, very obvious, solusinya juga make them happy. Ketika teman-teman mempresentasikan produk atau jasanya teman-teman tanpa preparation, ya mungkin bisa kayak, oh over promise nih. Problemnya clear, solusinya clear, produknya biasa aja. Jadi pastikan teman-teman mempertimbangkan hal tersebut. Oke? Kalau misalkan itu ternyata masih prototype, belum belum ada barangnya deh, fisiknya belum ada karena butuh dana. Ya at least buatlah video atau bikin 3D modeling gitu misalkan contoh, atau bikin maket di modeling dengan skala yang lebih kecil atau dibikinin video journey, silakan. When the demo fail, gitu ya, at least you have to got a backup. Oke? Dan kata kuncinya tadi 3 nih. Practice, practice, practice. Mindsetnya tadi yang di poin 2 apa? Before the show begin. Oke? And remember, ketika tadi saya bilang, kalian harus bikin skrip, bener, wajib harus bikin skrip. Jangan sok, saya ini jago kok, presentasi saya biasa nge-MC di mana-mana. Saya news anchor loh. Tapi ketika presenting pitch deck, make sure teman-teman benar-benar bikin skrip supaya pinpoint setiap hal yang teman-teman pengen deliver itu benar-benar terdeliver, not just send but deliver. Oke? Nah, mindsetnya tapi ini, remember the script is not your slide. Jadi kalau misalkan teman-teman present terus ngelihat slide, nah itu kacau tuh. Skripnya tuh sebenarnya di mukanya audiensnya teman-teman. Kenapa saya tadi encourage teman-teman untuk bikin skrip? Supaya nggak perlu lihat slide sama sekali. Gestur kita kan kalau misalkan bisa kayak, oh ngeliatin slide-nya ini ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu kan? Bayangkan kalau misalkan teman-teman prepare dan practice very well, bahkan slide-nya teman-teman di setup pecah-kucah, dalam arti di set timer. Oh, slide 1 ini gue cuma perlu waktu 15 detik. Slide 2 ini hanya butuh waktu 20 detik. Slide 3 ini gue butuh 1 menit 30 detik. Di timer, auto move, latihan, oh that's a perfect pitch. Oke? Karena script itu in the face of your audience. Their expression, bagi eye contact, respect, itu jauh lebih penting. Oke?
Nah, kita masuk ke poin market size. Is it bigger? The bigger the market size is better dari sudut pandang investor. Oke. Nah, ada dua metodologi untuk menghitung market size. Bisa top down dalam arti dapat dapat hasil research ya. Oke. Bisa dari Forrester, dari Gartner, Nielsen, or your uncle who works in the market gitu kan, dapat data dari yang pelaku sebenarnya, atau bottom up. Oke. Dikalkulit dari yang namanya misalkan contoh data BPS, pengguna produk yang saya mau tawarkan itu pria jumlahnya di kota A, di kota A, kecamatan B gitu misalkan contoh itu ada berapa banyak orang. Oke, terus kemudian ditambahin yang namanya secondary research. Oh, pola konsumsi misalkan minuman botol dalam kemasan deh apapun mereknya ya atau apapun kategori itu kira-kira dalam satu minggu mereka mengkonsumsi berapa banyak. Jadi kan bisa dikalkulit pendekatannya adalah bottom up. Akhirnya ketemu nih market size-nya itu berapa rupiah. Back again, when we talk about market size, itu selalu bicara tentang yang namanya value, bukan cuma quantity. Oke? Contoh, rata-rata harga RTD, ready to drink gitu ya, itu adalah di angka Rp5.000. Satu minggu, satu household, satu rumah, gitu ya, mengkonsumsi RTD itu 10 botol. Oke? Di daerah atau place yang gua mau kejar, itu ada 1.000 kakak. Berarti market size-nya adalah 1.000 kali 5.000 kali 10. Itu adalah market size per minggu. Baru satuan minggu ya, belum per tahun dikali 52. Itu konteks bottom up. Lanjut. Now, we talk about business model. Oke? Sama, saya memulai lagi. Make it simple but significant. Oke? Kalau tools business model itu kan baik ya, ada business model canvas dan lain sebagainya. Oke? Esensinya cuma seperti ini. How your company profitability convert stuff from your supplier into value for your customer. Have to be very specific, tactical, until down to the level of function. Contohnya kayak gini deh. Kalian, kita semua ya, dalam hidup ini, kita itu sebenarnya adalah perantara, teman-teman. Oke? Formulator pun, ya saya inventor, Pak, saya formulator, gitu misalkan contoh. Selalu dapat input, bener kan? Konteksnya adalah business model actually is the equation of business. Ada proses input, you yang mengawasi, dan ada outputnya apa? Ketika as formulator gitu misalkan contoh, dapat data, lo memformulasikan segala sesuatu, and then generate report to your customer. Itu adalah business model. Input, proses, output. I'll make it simple like that, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman memproses input menjadi output, atau gampangannya gini deh, ada misalkan contoh satu barang beras aja deh, atau ada contohnya ya? Bentar. Let me check the next. Oke, ini aja deh. Ini kita bicara soal ya kalau dibilang supply chain boleh gitu ya, atau kita bicara soal agrikultur, machinery business model gitu deh, anggap aja gitu ya. Oke, gue jualan traktor. Oke, traktor sendiri itu inputnya dari engine maker, steel stamping, GPS system. Gue assembly menjadi traktor. Oke, traktor maker outputnya adalah dikirim ke traktor distributor. Traktor distributor lari ke farmer. Jadi customer-nya siapa? Farmer. Betul kan? Farmer, oke, selain butuh yang namanya traktor, juga butuh yang namanya seed distributor. Muaranya dari apa? Dari benih. Benih ditarik lagi. Ada pengembang biakan, ada pengembang benih. Ada juga si farmer ini butuh yang namanya irrigation system. Semua input-input ini, walaupun kita posisi ada di traktor, gitu ya, kita harus clear banget, kita play-nya di mana nih. Karena yang kita perebutkan adalah wallet share dari yang namanya farmer.
Jangan-jangan kita bisa langsung kolaborasi aja. Traktor kolaborasi sama si distributor, traktor distributor kolaborasi sama si distributor, kolaborasi sama irrigation system maker, bikin satu produk, bundling produk, giving the value more to the farmer, sehingga masuknya barengan, one stop solution akhirnya. Tapi hal itu bisa dilakukan ketika teman-teman sudah melakukan mapping input, proses, output, simple. Semua bisnis model yang teman-teman bikin, apapun toolsnya, silahkan dipakai. Mindsetnya aja yang paling penting kayak gitu. Input, proses, output. Apakah dari proses input dari input sampai output, ketika teman-teman mau proses sesuatu, ada duitnya nggak? Duitnya dapetnya dari mana? Oke? Clear ya? That's the simple way to explain about business model. Input, proses, output. Profit nggak dari situ? Value-nya signifikan nggak? Your audience ada willingness to pay nggak? Oke? Toolsnya silakan teman-teman mau pakai apa? Mau business model canvas, mau pakai Javelin board, it's up to you guys. Oke? Nah, berikutnya bicara soal proprietary technology or kita bicara tentang yang namanya expertise. Yang namanya venture capital atau VCs ya, itu selalu benar-benar suka yang namanya unfair advantage. Contoh, unfair advantage di tim kita itu adalah karena kita adalah yang terbesar leader di Indonesia. We own Indonesian market. That's why we want to get investment from you guys, karena kita mau menaklukkan pasar Asia. Contohnya seperti itu. Oke? Atau yang kedua, ini dari sudut pandang pasar gitu ya misalnya contoh ya. Atau yang kedua, our team, itu sangat-sangat experience. Pengalamannya udah luar biasa. Bukan cuma sekedar pengalaman Bapak Ibu, tetapi juga prestasi yang mereka dapatkan di bidang-bidang yang sangat penting, yang spesifik di dalam DNA perusahaan kita. Contohnya, tim produksi kita sudah pernah meraih penghargaan dari ABC, for instance like that. Dan dia juga pegang paten terhadap produk ini. Yang paten ini diakuisisi oleh perusahaan. Gitu. Itu kan contoh kalau misalkan kita bicara soal unfair advantage yang sifatnya fungsional ya. Ada juga konteksnya unfair advantage yang tadi saya sempat ceritakan. Keterbatasan dia membuat dia tahu pasarnya lebih baik. For instance, teman tuli. Oke? Karena saya teman tuli, saya tahu banget perasaan teman tuli karena saya juga tuli. Oleh karena itu, saya ingin membantu ini, memberikan solusi ini. That's also unfair advantage. Good story. So, mindsetnya itu jangan pernah takut ketika teman-teman punya unfair advantage. Status. Oke? Saya adalah satu-satunya mahasiswa di keluarga saya. Itu story yang menarik juga, shows the determination. Sometimes personal stuff can be exposed. Ya, jangan lupa, jangan malu-malu ketika teman-teman ada unfair advantage, tapi nggak usah jualan pakai empathy gitu, no, nggak perlu. Cuman just say the fact. Oke, competition. Contoh nih ya, karena saya suka kartun dan contohnya gampang gitu ya. Matrix itu penting. Contoh yang di sebelah kanan, kalau misalkan ada list of cartoon, ada yang not funny, ada yang funny. Ada yang accepted, gampang diterima oleh seluruh kalangan. Ada juga yang quite shocking. Oke, contoh yang not funny, ada yang namanya, Batman. Ada yang funny banget, misalkan contoh Sesame Street. Ada yang funny dan juga accepted. Ada yang namanya Bugs Bunny gitu ya. Ada juga yang shocking dan juga funny. South Park. Kalau teman-teman nggak tahu South Park, jangan dicari deh. Ini salah satu komik yang gue suka sih.
sarkas banget pokoknya. Oke, tetapi ketika kita berhasil mengkategorikan dan kita tahu positioning mana yang kosong atau bidang mana yang kosong, gue akan masuk di pasar itu deh. Oke, kata kuncinya itu why you are better or different. List all competitors. Tunjukin kenapa kamu lebih baik dari mereka, or at least different. Oke, marketing plan. Beberapa data yang penting untuk di-show. Yang pertama adalah insight to consumer segment. Jadi, pastikan bahwa data-data yang teman-teman sampaikan itu based on consumer perspective. Bukan asumsi ya, teman-teman. So, do your homework dengan cara do the market research to them. Yang kedua, insight to purchasing pathway. Maksudnya apa? Channel pembeliannya itu sebenarnya di mana? Kalau misalkan contoh, produk consumer goods gitu ya. Oh, mereka tuh punya kebiasaan untuk belanja bulanan. Dulu belanja bulanan di hypermarket, sekarang pindah ke supermarket. Atau kebalik, dulu belanjanya di supermarket, sekarang biasanya belinya di hypermarket, belanja bulanannya. Tapi yang paling sering adalah di minimarket atau toko kelontong. Jadi pastikan teman-teman tahu purchasing pathway-nya kemana. Oke? Atau all that traditional trade way, atau channel yang tradisional itu sendiri, itu ternyata sudah nggak berlaku. Jadi karena kaum magurnya lagi baik banget gitu ya zaman sekarang, semuanya pada mager loh Pak. Jadi mereka tuh belinya kalau nggak di Alpha Gift, di Shopee, Tokopedia. Makanya itu kita kenceng di digital e-commerce. Kita fokus jualannya adalah di e-commerce platform. Silahkan. Tapi penting banget teman-teman untuk tahu purchasing pathway-nya lewat mana. Setelah itu baru bicara soal yang namanya marketing planning or communication planning. And then after that, execution. Setelah teman-teman sudah pernah melakukan semua proses itu, impact terhadap pasarnya seperti apa? Apakah level awareness-nya meningkat? Atau kita bicara soal brand usage-nya makin baik? Oke? Impact itu harus diukur, karena itu yang akan dilihat. Setelah teman-teman bikin campaign, oke? Oh, ternyata reach-nya bagus nih. Convert nggak pertanyaannya? Karena goal akhir dari bikin bisnis atau bikin campaign itu adalah conversion. Percuma viral kalau misalkan nggak convert. Oh iya, kita harus bikin viral dulu nih. Gitu ya, semua orang tahu. Tapi nggak ada satupun yang convert. Conversion rate-nya rendah. Pertanyaannya lagi, is your marketing planning or communication way-nya itu effective? Nggak sesuatu yang viral itu baik loh, teman-teman. Kalau cuma ngejar viral doang, tapi nggak convert to the business, dan salah. Itu sangat besar. Oke? Nah, berikutnya, tim. Sebelum yang terakhir ya. Ketika kita bicara tentang tim, itu paling tidak ada 3 komponen nilai. Dari segi gigs gitu ya. Biasanya tim production atau formula, apa namanya, yang suka ngulik produk development gitu ya. Terus yang kedua, entrepreneurs. Entrepreneurs itu yang totally know the business. Yang terakhir adalah sales or marketing atau hustler. Gitu ya. Jadi ada orang yang bisa menjual perusahaannya, ada yang bisa membawa customer masuk, berarti jago conversionnya. Ada juga yang jago untuk product development. Ketika dapat customer insight, dari sales dan marketingnya dapat insight, oh kayak ini packagingnya terlalu besar deh mililiter. Coba kita kecilin, karena duitnya nggak ada. Jadi daripada minum 660 mili, gitu misalkan, contoh kita bikin yang 330 mili aja, atau bahkan yang setegukan habis. Jadi sekali teguk habis, buang untuk market-market yang memang aktif. Oh gitu ya insight-nya dari customer. Oke, tugasnya dari Gigs untuk mewujudkan itu produknya jadi ada. Jadi ketika ada 3 karakter orang atau tim di dalam bisnis Anda yang seperti ini sangat hot dari sudut pandang investor. Oke? Nah, ini yang paling penting, yang terakhir. Oke? Ketika kita bicara soal money milestone, we talk about money. Butuhnya berapa banyak duitnya? Konteksnya ada 3 kolom budget deh.
small, medium, large gitu kan. Terus habis itu yang lebih penting lagi, setelah saya butuh uang, contoh, nyebut aja 1 miliar gitu ya, gue butuh duit 1 miliar gitu ya. 1 miliar ini untuk apa? Itu harus di-define secara clear. Oh, soalnya gue mau hire profesional untuk, atau kita bicara soal nutrition, supaya produk gue juga lebih uh, sesuai dengan visi kita, yaitu healthy product, misalkan contoh. So, we new hire to build the product. Atau yang kedua, marketing and sales. Kita butuh promo nih, promo fund. Kita butuh budget untuk marketing, gitu ya. Pertanyaan cuma satu, bukan kita gelotorinya berapa dan di mana. Oh iya, kita butuh 100 juta untuk pasang ads di Instagram gitu. Gak butuh statement itu. Yang dibutuhkan adalah kita butuh 100 juta untuk mendapatkan 5.000 new customer. Berarti 100 juta dibagi 5.000. Gitu ya. Oke, itu secara 20.000 kan. Jadi untuk mindsetnya adalah untuk mendapatkan satu customer, customer acquisition cost-nya adalah 20.000 rupiah. Benar nggak tuh 20.000 atau 200.000? Oke. Jadi ketika kita minta dana untuk marketing itu adalah untuk mendapatkan berapa consumer. Bukan untuk ditaruh di mana dan lain sebagainya. Itu nanti urusan nanti. Kan sudah dijelaskan tadi di atas di marketing plan. Oke. Yang terakhir bicara soal operation and infrastructure. Saya butuh yang namanya CAPEX. Atau OPEX. Kenapa? Karena capacity saya ini baru bisa produksi 1.000 barang. Sedangkan demand dari marketnya sudah di angka 100.000. Untuk itu, saya butuh investment untuk mengembangkan kapasitas supaya saya bisa scale up. Kapasitas produksi saya yang awalnya jadi 1.000, saya harus gedein nih jadi 100.000 dalam satu period time. Gitu. Oke, last slide dari saya. Ya ini pesan buat kita semua lah ya. Ternyata dunia itu bisa kita rubah berdasarkan contoh yang kita berikan, bukan cuma sekedar opini kita. So, thank you so much. Semoga ini cukup bisa menjelaskan tentang atau bisa memberikan insight buat teman-teman dalam membuat pitch deck. Thank you so much. Baik, terima kasih Pak Edric atas lecture yang diberikan. Mari kita beri reaction kepada Pak Edric. Baik, teman-teman, kami persilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Edric. Karena kita tahu untuk lecture kita selanjutnya adalah sesi pitch deck bagi teman-teman. Mungkin teman-teman masih kebingungan menyusun pitch deck atau masih clueless. Silakan bisa mengajukan pertanyaan. Ya, saya mau bertanya, Mas Sakti. Ya, silakan. Ya, selamat sore, Pak Edric. Ya, sangat senang sekali bertemu Pak Edric di sini, bisa sharing mengenai pitching yang sangat penting bagi saya dalam dunia bisnis. Ya, di sini ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai pitching. Dan juga sudah menjelaskan bagaimana sih cara menyusun slide pitching yang bagus dan juga intinya adalah banyak latihan untuk memperlancar pitching kita di depan investor. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, misal nih, oke, pitching dari pebisnisnya bagus. Terus bagaimana cara investor melihat kalau pebisnis tersebut termasuk kategori investor itu sendiri, seperti ada sifat amanah, integritas, dan juga disiplin. Bukankah itu tidak dapat dilihat dalam waktu yang dekat ya? Dalam waktu yang singkat maksudnya. Terima kasih Pak Edric. Thank you so much. Actually bisa. Konektivitas antar slide itu menunjukkan integritas. Cara mereka menjawab dari setiap pertanyaan yang ada, itu akan menunjukkan apakah dia bisa amanah apa enggak. Apakah benar-benar orang ini paham terhadap bisnisnya atau tidak, bisa dilihat pada saat dia menjelaskan bisnis proses. Oleh karena itu, pitch deck itu sebenarnya yang baik ya. Pitch deck yang baik, itu bisa menunjukkan karakternya teman-teman. Kalau pitch deck-nya teman-teman yang teman-teman bangun, pemilihan elemen desain, pemilihan font size, oke, itu bisa menunjukkan karakternya teman-teman. Investor malah lebih senang, karena lebih cepat.
Bisa banget. Dan yang kedua, ada networking session. Biasanya setelah pitch, present the pitch, oke, mungkin waktunya kesannya singkat, gitu ya. Oke, bisa di-confirm lagi pada waktu networking session. Dan back again, bukan dalam arti ketika teman-teman sekali present, terus langsung masuk. No, belum ada yang namanya proses due diligence. Cek langsung di lapangan seperti apa. Apakah yang teman-teman sampaikan dengan cross-check ke lapangan, itu align datanya. Jadi prosesnya masih ada lagi ya. Nggak ada decision ketika kita bicara soal pitch deck disampaikan terus langsung invest. Masih ada proses yang lain. Thank you. Terima kasih Pak Edric. Mungkin Mas Gusmon ingin menaikkan lagi atau mengelaborasi? Ya, mau klarifikasi lagi. Ya. Namun Pak Edric, jika nih proposal seandainya diterima, terus bagaimana jika produk atau jasa dalam bisnis tersebut tidak sustainable? Pasti akan berpengaruh juga terhadap rasio profitabilitas dari pebisnisnya ya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali sekarang ini produk-produk yang hanya sekali viral, mengikuti tren, namun tidak ada berkelanjutannya seperti itu. Hanya sesaat namun hilang. Apakah itu tidak masalah atau bagaimana ya Pak? Berarti itu bad investment. Selesai. Karena kembali lagi, investor itu juga manusia ya, teman-teman ya. Nggak yang konteksnya adalah 100% begitu investors pasti bener. Enggak. Berarti itu bad investment. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edric. Baik. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Rehan. Anyway, saya jawabnya langsung straightforward gini, nggak apa-apa kan? Nyantai ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, jadi Pak Edric, aku mau tanya tadi sempat ada yang menarik sih materinya itu lebih ke yang pas market sizing itu. Itu sebenarnya saya sempat dapat materinya juga kayak ada top down sama bottom up itu. Cuma kayak masih bingung gitu terkait untuk sizing market tersebut tuh apakah lebih baik kita calculate yang secara realnya apa kayak cuma gambaran besarnya juga nggak apa-apa. Karena contohnya misalkan saya pengen punya bisnis jual beli sayuran nih secara online. Saya sendiri nggak tahu di sana tuh kompetitor yang secara realnya itu berapa besar. Terus kayak yang mereka jual di market juga udah seberapa banyak gitu. Nah, untuk menentukan dari market size-nya itu apakah harus secara real banget? Apa kayak kita bisa kayak ngambil cuplikan secara gambaran besarnya aja? Mungkin kayak gitu sih, Pak Edric. Thank you. Saya mau coba ini dong, ngobrol dong, Rehan. Tadi contohnya sayuran. Sayuran maksudnya kayak gimana? Mungkin sayurannya itu kayak sayuran segar, kayak produk-produk ke pertanian gitu sih, Mas. Sorry. Lokasinya di rencananya. Eh, Market yang mau di-capture, untuk market daerah mana? Jual sayuran hmm, segar, oke. Sayuran segar di daerah mana? contohnya Cek. Koneksinya Rehan agak, Oh, oke, ya. oke. Halo Rehan. Oke. Ini saya iseng aja sih sebenarnya. Tadi kenapa saya prompting itu sendiri, saya langsung cari di Google. Oke. Terus pertanyaannya adalah, oh, oke, sayuran, terus kemudian oh ternyata ada data di BPS nih. Di Aceh, bawang merah ton tahun 2022 produksinya dalam satuan ton adalah 10.070. Terus kemudian di DKI Jakarta itu sedikit banget, cuman 1 ton. Di Jawa Barat 193.318 ton, di Jawa Tengah 556.510 ton. Kembang kol, sayuran segar nih ya, mau cabai besar, cabai rawit, tomat, terong, buncis, ketimun, dan lain sebagainya. Oke, datanya available. Terus yang kedua, tadi ditanya lagi, makanya saya penting, ketika kita bicara soal market size, marketnya dulu yang ditentukan. Mau hajarnya di daerah mana, kawasannya seperti apa.
selama pendekatannya baik, kalau konteks bottom up ya, ataupun data yang ada, terus kemudian diolah dengan baik. Karena data is data. Yang penting bagi teman-teman itu adalah bagaimana cara teman-teman menyajikan data tersebut. Bahasanya plating. Oke? Dan itu baru jadi informasi. Misalkan, teman-teman bisa melihat tren produksi. Tadi ya, sayuran segar dan lain sebagainya. Datanya ada. Tinggal crawling aja. Oke? Setelah di-crawling, di-cross dengan data yang namanya Bank Indonesia. Harga cabai berapa di daerah tersebut? Inflation rate-nya seperti apa? Oke? Nah, kalau tadi bilangnya adalah data yang dibutuhkan oleh investor, itu seperti apa? Adalah data yang reliable, berdasarkan sumber yang terpercaya. Insight kualitatif teman-teman boleh jalan ke lapangan loh. Nambahin lagi. Tapi at least kalau misalkan pakai data yang sudah terpercaya ya, data BPS, meskipun tahun 2022, plus di cross data Bank Indonesia, to know the price, kalau misalkan konteksnya tadi bicara soal sayuran segar ya, oke, itu available kok datanya mas. Tinggal di capture lagi, daerahnya mau di mana. Percayalah bahwa yang kita lihat itu selalu data. Jangan pernah bikin decision dan data yang ngaco. Jadi kalau tadi bertanya, apakah boleh pakai data global saja? Benar, BPS kan data global, betul kan? Dispesifikan lagi areanya. Kalau misalkan contoh nih, gitu ya, lari ke data nasional gitu. Oh, di DKI Jakarta cuma 1 ton. 1 tonnya ini di mana nih? Oh, ternyata cuma di Jakarta bagian selatan. Jakarta Selatan kok ada produksi bawang. Cari terus, data di BPS banyak kok teman-teman. Mungkin itu sih masukan saya. Thank you. Bagaimana Rian? Sudah terjawab atau ingin menanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak Edric udah dapat insight-nya sih Pak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin masukkan pertanyaan lagi? Silahkan untuk persiapan. Silahkan Silmina. Baik, tes suaranya apakah sudah masuk? Iya, sudah masuk. Sudah. Oke, Pak Edric mau tanya mengenai di slide, kan tadi ada slide untuk timnya ya, tapi kan kita nggak semuanya punya tim gitu loh. Nah, itu gimana kita caranya untuk mengomunikasikannya? Kan tadi dijelaskan ada 3 karakter penting tim yang ada di usaha kita kan. Tapi kalau kita lagi sendirian nih, itu gimana gitu, Pak? Kenapa kalau sendiri? Belum dapat temen sih, Pak. Belum dapat apa? Belum dapat temen buat jadi intim ya. Oh, carian. Nek saranku ya. Jadi Jawa ngomong. Gitu. Oke, oke, oke. Kita bicara soal as individual gitu ya. Nggak masalah juga sebenarnya. Cuman ketika misalkan contoh passion, kompetensi dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Oke. Carilah partner yang bisa menutupi kelemahan kalian. Karena ketika investor, wah cuma sendirian ya. Oke, Anda Superman. Pertanyaannya pasti biasanya kayak gitu tuh. Kamu bisa handle semua. Bagaimana kamu bisa meyakinkan kami as investor bahwa kamu bisa melakukan itu semua? Makin berat kan untuk meyakinkannya. Tapi kalau misalkan belum punya tim, it's okay. Saya akan merekrut tim yang seperti ini. Jadi kriterianya sudah ada. Akan kan. Tapi paling nggak lu udah tahu kriterianya apa nih yang mau direkrut. Gitu loh. Paling nggak ya. Gitu. Oh, ternyata tim yang ini, oh spesifikasinya bagus ya, karena kamu tahu your strength and your weakness. That's why saya butuh orang yang ini. For instance, saya butuh orang yang di financial. Saya butuh orang yang di uh, good at sales and marketing, karena saya
itu scientist gitu. Saya create the product, I know how to develop the product, tapi saya butuh tim yang kriterianya adalah yang jago di sales marketing dan juga jago di finance, or jago di teknologi tambahan satu lagi. Kriteria ini. Tapi sekarang masih belum ada, Pak. Saya lagi cari. Yang apa-apa juga kayak gitu. Paling nggak jangan sampai mencerminkan, maksudnya kayak saya bisa kok Pak sendiri, udah pasti dicoret. Karena nggak mungkin, teman-teman. Gitu. Semoga menjawab ya, Dek Sialmina. Ya, Dek baik, Konita Pak. deh, Terima paling gampang. kasih. Sama-sama. Baik, mungkin teman-teman yang lain, kita masih punya sedikit waktu. Ayo teman-teman, mumpung masih ada Pak Edric nih. Sebelum nanti kita pitch deck, biar pitch decknya makin mantul nih. Ayo teman-teman, silakan. Meskipun saya memang kelihatannya agak nakutin ya, karena ngomongnya langsung to the point ya. Tapi Oke, daripada Rehan. gua bulat gitu kan. Ya, silakan Rehan. Oke, Pak. Aku mau nanya lagi, Pak, sekali lagi. Tadi agak penasaran juga sih. Mungkin sering banget aku dapat kayak ya dari webinar-webinar gini, kalau misalkan kita ngebentuk tim itu paling bagus itu paling nggak ada 3 tipe. Yang pertama itu ada hustler, hipster, sama hacker. Asal hacker, Nah, betul. ya. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri memandangnya komposisi 3 orang tersebut itu biasanya lebih condong ke arah startup atau yang bisnisnya itu ke arah tech. Nah, misalkan kita pengen bangun bisnis yang nggak ke arah tech, tapi misalkan secara konvensional aja gitu, yang nggak biasa, yang nggak terlalu banyak berurusan sama tech kayak gitu. Nah, apakah komposisi tersebut tuh masih relevan? Apa kayak gimana ya, Pak, buat nyari tim yang emang bener-bener cocok itu? Mungkin kayak gitu sih, Pak, Kalau pertanyaannya. misalkan tadi gue bilang cari tim kan, saya nggak pakai kata itu ya. One entrepreneur, seseorang yang bisa menjual perusahaannya, gitu kan? One yang bisa memastikan bahwa sales and marketingnya berjalan dengan baik. Satunya lagi geek, yang suka ngulik. Oke, fokusnya itu adalah lebih ke function atau kompetensi yang dibutuhkan. Ada satu orang yang suka ngulik, satu orang yang pede banget kalau misalkan disuruh jualan perusahaannya. Oke, satu lagi yang bener-bener road to marketnya jago, dalam arti nih si entrepreneur ini paling suka kan jualan mimpi nih, gitu kan? Di backup sama orang yang bisa mewujudkan mimpinya, dan disupport juga sama orang yang suka ngulik kalau misalkan ada permasalahan. Hustler, hipster, hacker, itu cuman label. Oke, jangan terjebak di labelnya. Lebih baik teman-teman terjebak di fundamental esensi kebutuhannya apa. Nah, untuk bisa mendapatkan hal tersebut, label yang ada itu ya udahlah, label ya udahlah, gitu kan. Misalkan contoh nih, ini gue bilang label ini contoh sederhananya gini. Ketika teman-teman suka banget ngebahas yang namanya zodiak, itu secara nggak langsung teman-teman itu menyerahkan diri untuk di label. Oh, karena gue lahir di bulan ini, berarti karakter gue kayak gini. Padahal kan nggak gitu juga kan. Nah, yang lebih penting itu adalah cari tahu dulu strength and weakness dari diri Rehan misalkan, atau dari foundersnya terlebih dahulu. Tapi gue nggak suka administrasi. Gue harus cari tim yang jago administrasi. Yang functional itu jauh lebih enak. Gue nggak ngerti gimana caranya bikin coding. Ya udah rekrut tim yang bisa jago coding misalkan. Kalau misalkan konteksnya tech based company. Atau tadi kalau misalkan kita bicara soal uh, hortikultura gitu ya. Saya tuh nggak suka ternyata jalan ke pasar-pasar. Saya tuh introvert. Nah, di label lagi kan. Oke. Introvert, extrovert, to be honest, it's all label. Oke, semuanya bisa dipraktis. Oke. Nah, saya tuh nggak suka jalan ke lapangan. Pilihannya dua nih. As entrepreneur ya, lo harus bikin diri lo sendiri suka turun ke lapangan. Atau yang kedua, rekrut tim yang jago di lapangan. That's simple. Saya nggak tahu nih, kalau misalkan yang namanya sayur ini sakit, bagus apa enggak.
Anda bisa juga loh belajar. Oh, ternyata kalau misalkan sayur yang karakter warnanya itu tidak sama, sorry, maksudnya warnanya tidak selaras, ini kayaknya sakit nih. Indikasinya sakit nih sayur, gitu kan? Ini gue ngaco ya, oke? Anda bisa belajar itu dan akhirnya jadi master, kayak jadi Superman tadi, yang Konita tanya gitu ya. Saya cuma sendiri nih. Kalau saya cuma sendiri, berarti saya harus belajar semuanya, betul kan? Oke? Nah, tapi mana yang lebih cepat? Tinggal cari teman yang kompeten di bidang itu, biarkan dia yang melihat, kita diskusi bareng hasilnya gimana. We're talking about speed. That's why we have to collaborate. Gak ada Superman, build your super team, itu malah lebih enak. Tadi dibilang, hustler, hacker, hipster. Padahal tadi di awal gue bilang bahwa investor tuh ngelihatnya finance. Ada orang finance-nya di mana tuh dia ya? Hipster, apa, hacker, hipster, sama hacker. Gak ada orang finance sama sekali. That's why the startup way itu udah kayak GOT season terakhir, the winter is coming. Gitu, gitu kurang lebih. Thank you. Baik, Oke, baik. Terima kasih Pak Edrik. Tadi beneran dapat infonya banget sih. Jadi sebenarnya yang penting itu fundamental dari role yang emang kita butuhin buat bisnis tersebutnya itu ya, bukan terpaku sama tiga tadi. oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan terakhir sebelum sesi kita berakhir karena waktu sudah semakin sedikit. Ini yang bersih belum, Laili, Gisela, Aivita. Nah, ada yang menanyakan melalui chat Pak Edrik, saya bacakan. Izin bertanya, Pak Edrik, tadi disebutkan mengenai unfair advantage. Apakah hal tersebut boleh diartikan dengan kelebihan dari bisnis atau ada arti lainnya? Pertanyaan dari Aivita Ainun. Hampir sama. Betul. Betul. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan, tetapi itu advantages itu kan sebenarnya sesuatu hal yang quite fundamental, quite essential gitu ya. Eh, Nggak selalu kelebihan itu menjadi sebuah kelebihan yang selaras dengan yang namanya bisnis ya teman-teman. Oke? Misalkan contoh, ini contoh ya. Tadi Konita sempat bilang bahwa, oh ya saya ini cuma sendiri. It could be an unfair advantage untuk Konita. Oke, dia bisa bikin perfect deck walaupun dia cuma sendirian. Impression dari investor, itu kan konteksnya kelemahan ya, bukan kelebihan ya. Oke, karena belum punya tim. Oke, tapi itu bisa menjadi sebuah kelebihan ketika positioning Konita benar. Dan semua halnya di-tackle. Unfair advantage-nya apa? Walaupun sendirian, tapi dia kerja keras untuk bisa make sure ini terdeliver dengan sempurna. Gitu. Jadi tidak harus kelebihan ya teman-teman. Kelebihannya itu adalah berarti kerja kerasnya, prosesnya. Kekurangannya adalah, lah kok tetap sendiri, kenapa nggak berproses untuk nyari orang supaya lebih cepat? Gitu. Mungkin Mbak Vita sudah cukup terjawab pertanyaannya atau mau konfirmasi lagi, elaborasi lagi? Ya mungkin cukup ya. Baik. Oh ya, baik. Terima kasih Pak, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup lecture kita hari ini. Kami silahkan. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum menutup lecture kita hari ini. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Teman-teman sudah siap untuk pitch deck buat pertemuan selanjutnya ini. Baik, Pak Edrik, kami ucapkan terima kasih atas Sama. kesediaan Pak Edrik untuk membagikan insight dan juga experience tentang pitch deck kepada teman-teman UGM Brainers. Kami dari FTP UGM dan PTBIG sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk hal tersebut. Baik, sebelum menutup kami
akan mengadakan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman untuk bisa open cam terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Silakan teman-teman bisa dibuka kameranya. Bagi yang bisa, saya tunggu 15 detik ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Pak Edrik. Mohon Terima izin untuk kasih. menutup acara sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Edrik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman Makasih, UGM Pak. Planners. Ya, oke, Mbak Dian, terima kasih, Mas Rian.